Belumnya? Oh iya. Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan sampai di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu ini setelah kemudian kita sholat subuh berjamaah, dan insyaallah hari ini dengan waktu yang tidak panjang Bapak Ibu kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, seri yang ketiga, yaitu tentang Safinatun Nuh, yaitu kapal Nabi Nuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dengan mengatakan wasna'il fulka bi'ayunina, wahai Nuh, kamu buat al-fulka, mananya adalah bahtera, apa bahasa kita itu? Kapal ya. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, wa wahyina, dengan petunjuk dari kami. Jadi yang langsung menjadi mandornya siapa? Allah. Ya. Dan tanpa tender, Pak. Tender. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu minhum mughraqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu sekali-kali berbicara tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, Bapak Ibu, ketika mendengar perintah itu, ya, maka Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, wa mal fulka, apa yang engkau maksud dengan kapal? Karena di zaman itu tidak kebayang dengan Nabi Nuh kapal itu bagaimana. Sedangkan Nabi Nuh ini berada di tengah-tengah pergunungan, di daratan, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, baitun min khashabin yajri ala wajhil ma, yaitu rumah yang ada di atas lautan, yang akan berjalan di atas lautan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, anji fihi ahli ta'ati wa aghriq ahli ma'siyati. Yang dimana air itu nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menenggelamkan seluruh orang-orang yang bermaksiat kepadaku, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang taat kepadaku. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasallam bertanya lagi, wa ainal ma, airnya dari mana? Karena ini di atas gunung, Pak, cerita ini, Pak. Wa ainal ma,
Maka Allah Subhanahu wa taala, inni ala ma sya'un qadir. Aku ini berkuasa terhadap sesuatu. Kalau Allah sudah berkuasa, sudah berkehendak, Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Enggak usah ditanya, kira-kira begitu, Pak. Oke. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ainal khabash wa ainal khashabu, dan dari mana saya dapatkan kayu itu? Ya, untuk membuat apa? Apa? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aghris syajarah, maka mulai hari ini kamu tanam itu pohon. Sebagian ulama sejarah, Bapak Ibu, ya, memberikan penjelasan lama Nabi Nuh alaihi salatu wasalam itu menanam pohon itu, ya, sebagian ulama sejarah menyebutkan 20 tahun lamanya. Jadi ada pohon, ya, 20 tahun ditanam, Pak. Ada yang mengatakan 100 tahun dalam kisah Israiliyat. Karena apa? Karena usia Nabi Nuh ini dakwahnya itu adalah 950 tahun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud ayat 38, wasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Dan mulailah Nuh alaihi salatu wasalam ini membuat kapal. Dan setiap kali pemimpin dari kaumnya itu kemudian melewati Nuh, sakhiru minhu, Nuh kemudian mulai diledek. Kemudian Nuh mengatakan, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Jika kamu meledek kami, kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, maka sesungguhnya kami nanti akan meledek kamu sebagaimana kamu meledek kami. Maka di antara salah satu ucapan, Bapak Ibu, ucapan orang-orang yang meledek Nabi Nuh mengatakan begini, sirta ba'dan nubuwati najaran. Kamu dulu ngaku jadi Nabi Nuh, sekarang kamu jadi tukang kayu. Tuh, kemarin ngaku jadi Nabi, sekarang jadi tukang kayu. Ini tukang kayu beneran ini, Pak. Ini serius ini, Pak. Serius ini. Lagi serius, Pak. Ya. Tak. Astagfirullahaladzim. Iya, mohon maaf nih, Pak. Saya agak kurang konsentrasi karena tadi malam saya masuk IGD. Jam 12:30. Saya kesini dari rumah sakit ini, Pak. Anak saya yang sakit. Saya tadi dari rumah sakit jam 4 di Mitra. Akan ada operasi karena usus buntu anak di pesantren. Diambil kemarin sore sampai rumah jam 10, setengah 11 berangkat ke Mitra. Baik. Lanjut, Pak. Sirta ba'du nubuwati najaran. Kemarin kamu ngaku jadi nabi, sekarang kamu jadi tukang kayu. Ta'malu safinatan fil barri wa kaifa tajri. Wahai Nuh, coba kamu pikir-pikir. Kamu buat perahu di atas daratan. Kira-kira bagaimana dia bisa berlayar? Coba pakai pikiran, kira-kira begitulah ya. Kalau bahasa ya pakai otak gitu, Pak. Kalau bahasa kasar ya, Pak. Ya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu,
perintahkan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam setelah kemudian jadi perahu itu, kemudian diperintahkan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam untuk menaikinya. Dan salah satu doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh adalah wa qala rqabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, ini Bapak Ibu, kalau mau selamat dalam berkendaraan, mau naik motor, mau naik mobil, mau naik pesawat, baca apa? Bismillahi majriha wa mursaha. Nah, ini doa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ketika menaiki perahu. Iya. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menaiki, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa uhiya ila nuhin, dan kami wahyukan kepada Nabi Nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wahai Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-sekali ya tidak akan ada orang yang beriman di antara kaummu, artinya kecuali yang 80 orang itu. Maka fala tabta'is, maka jangan bersedih, bima kanu yaf'alu, terhadap apa yang mereka perbuat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur, sehingga apabila perintah kami sudah datang, artinya apa? Perintah Allah itu apa maksudnya? Banjir. Wa faratan nur, dan tanur itu kemudian sudah memancarkan airnya. Kulna, dan kami katakan kepada Nabi Nuh, ihmil fiha, naikilah seluruhnya wahai Nuh, orang-orang beriman tadi, min kulli zaujaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi qawlu wa man amana wa ma man'ahu illa qalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, kami berfirman kepada Nabi Nuh, muatkanlah ke dalam bahtera itu dengan masing-masing binatang sepasang-sepasang. Jadi setiap binatang itu sepasang, Pak. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul, dan orang-orang yang beriman dari kaum Nabi Nuh, dan tidaklah orang yang beriman kecuali sedikit saja. Maka Nuh alaihi salatu wasalam ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala, langsung Nabi Nuh alaihi salatu wasalam naik ke perahu, Pak. Kemudian membaca doa tadi, bismillahi majreha wa mursah. Ketika perahu ini sudah kemudian berlayar, Bapak Ibu, maka Nabi Nuh alaihi salatu wasalam wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal, dan bahtera itu berlayar membawa mereka, orang-orang beriman tadi, dalam gelombang laksana gunung yang begitu luar biasa besarnya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam melihat anaknya yang sudah terpojok dari ombak itu, Bapak Ibu. Siapa itu? Kan'an. Kemudian Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Dari kejauhan Nabi Nuh memanggil, ya bunayya irkam ma'ana, kamu naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang kafir. Maka anaknya mengatakan, Bapak Ibu, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, masih berteriak ini Bapak Ibu. Wahai ayah, aku akan berlindung ke mana? Ke gunung. Qala la
asimal yauma min amrillah. Tidak ada orang yang selamat ya dalam hal ini illa man rahima, kecuali orang-orang yang dirahmati, wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Dan anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya, seberapa dahsyat hujan itu Bapak Ibu? Quran menyebutkan fafatahna abwabas sama bima'in munhamir. Lihat ini Bapak Ibu, ini kata Quran ini. Dan kami bukakan seluruh pintu-pintu langit. Artinya 7 pintu langit itu dibuka. 7 pintu langit dibuka. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Bayangkan Bapak Ibu, 7 pintu langit dibuka dari atas, 7 lapisan bumi terbelah dari bawah. Maka setelah turun hujan dari langit, keluar dari bumi, maka bertemulah antara 2 air dari atas di bawah, ala amrin qad qudir, dan sesungguhnya kemudian terjadilah apa yang sesungguhnya tidak akan terjadi. Bertemu itu Pak, bayangkan ya. Ya. Maka bisa kebayang Bapak Ibu, maka ahli tafsir menyebutkan di sini bahwa berapa lama ahli tafsir menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan itu 40 hari 40 malam. 7 pintu langit dibuka, 7 perut bumi dibuka. Ya. Maka kata para ulama, ya Bapak Ibu, sesungguhnya seluruh permukaan dunia pada saat itu terjadi banjir bandang. Seluruh apa? Permukaan dunia, termasuk Bintara Loka. Serius ini? Oh, Bintara apa ini? Oh iya, Pondok Cipta. Nah, Bintara Loka masih itu ya? Ya, Bintara Loka sono ya? Oh, besok pagi saya ngajar di situ. Di Darul Uhwah. Nah, besok pagi. Nah, kalau di situ kajiannya fikih. Oke, Bapak Ibu. Maka mana dalilnya? Mana dalil bahwa seluruh permukaan dunia itu hancur? Seluruh permukaan dunia itu kemudian tenggelam dengan air yang turun dari langit 40 hari 40 malam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini ayat kata para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan nanti keturunan Sam itu kan ada Azar di antaranya anak turunannya. Azar memiliki anak namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak salah satunya siapa? Siapa? Ismail. Ismail itulah yang kemudian nanti dititip di mana? Di Mekah. Anak yang kedua Ishak yang dititip di Palestina. Mekah dengan Palestina itu jaraknya kira-kira 2,5 jam pakai kapal pesawat maksud saya. Ya, sini ke Makassar. Nah, ini menunjukkan satu pelajarannya, kalau punya 2, ya jangan taruh di Pondok Cipta semua. 1 taruh di Bogor, 1 di sini. Itu pelajarannya tuh Pak. Ya. Dan ada yang mengatakan, ada riwayat mengatakan istri Nabi Ibrahim itu 4. Salah satu istrinya itu nanti ada yang bernama Qanturah. Ada sebagian ulama menyebutkan bahwa wallahu alam bisawab, bahwa bangsa orang Jawa itu, orang Jawa nih Pak ya, itu
ya, keturunan dari Qanturah. Halo? Serius, Pak. Karena gini, nanti ada teorinya itu. Ada teorinya, Pak. Tadi kita lanjut. Masya Allah, ini kemana baik nih, Pak. Ini kata para ulama, ya, terhadap peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqila setelah 40 hari 40 malam, waqila ya ardu abla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qadiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumil zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai bumi, telanlah airmu setelah 40 hari 40 malam. Allah suruh telan airnya. Dan langit berhentilah hujan, berhenti. Dan air pun kemudian menjadi surut. Perintah pun selesai dan bahtera kemudian berlabuh di atas bukit Judi. Mana yang dimaksud dengan bukit Judi nanti sejarah Bapak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, binasalah orang-orang yang zalim. Binasalah orang-orang yang zalim. Ketika Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu memberikan gambaran wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai Tuhanku, dia adalah anakku, yaitu Kan'an. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu benar ya Allah. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah sebaik-baik hakim. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab perkataan Nabi Nuh itu Bapak Ibu, qala ya Nuh, wahai Nuh, kata Allah, innahu laisa min ahlik, dia itu bukan keluargamu, bukan anak keturunanmu. Jadi kalau anak yang tidak soleh itu di dalam Quran disebut apa Pak? Bukan keluarga. Innahu amalun ghairu solih, dia bukan orang soleh. Fala tabtais, maka jangan engkau apa? Wa fala tas'al nima laisa laka bihi ilmun, jangan pernah engkau merengek kepadaku terhadap apa yang kau tidak mengerti wahai Nuh. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, dan aku memperingatkan kepadamu supaya kamu terhindar dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahil. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ketika ditegur begitu Bapak Ibu, langsung Nabi Nuh itu mengatakan, qala rabbi, wahai Tuhanku, inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Kata siapa? Kata Nabi Nuh. Wa illa taghfirli, kalau bukan engkau yang mengampuniku, wa tarhamni, dan merahmatiku, aku minal khasirin, maka aku termasuk orang yang merugi ya Allah. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam Bapak Ibu, ya, ketika banjir 40 hari 40 malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan bumi untuk menghisap seluruh air, kemudian langit disuruh untuk menutup pintu-pintunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh, qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum thumma sayamussuhum minna adzabun alim. Turunlah wahai Nuh dari kapal dengan selamat dan penuh keberkahan, dan orang-orang yang bersamamu, ya, dari orang-orang yang beriman kepadamu, dan kami beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan di dunia, kemudian mereka tidak akan pernah ditimpa azab yang pedih dari kami. Nah, ada penafsiran terkait dengan kemana saja berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Ini penuturan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas. Siapa Bapak Ibu? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, qala ma'a Nuhin
fis safinati thamanuna rajulan ma'ahum ahluhum. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya orang-orang yang bersama Nabi Nuh di dalam perahu itu jumlahnya ada 80 orang. Dan masing-masing dari 80 orang laki-laki itu mereka membawa keluarganya. Mereka membawa keluarganya, Pak. Wa annahum kanu fis safinati 150 yauman. Pertanyaannya, berapa lama Nabi Nuh itu berlayar? Berapa lama, Bapak Ibu? 150 hari. Ini kata Abdullah bin Abbas. Berapa, Bapak Ibu? 150 hari. Berarti berapa? 5 bulan. 5 bulan. Diguyur hujan 40 hari 40 malam, berlayarnya 150 hari, berarti 5 bulan kurang lebih. Wa anna Allah azza wa jalla wajha as-safinah ila Makkah fadarat bil baiti 40 yauman. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nuh alaihi salatu wasalam itu berlayar, maka dari Babilonia, dari Irak, pertama kali yang dituju itu adalah Ka'bah. Dan berada di persis di atas Ka'bah dan bersandar di atas Ka'bah, ya berarti Ka'bah itu tenggelam, kira-kira begitu, Pak. Ya. Fadarat fil baiti 40 yauman, dan mendarat di Ka'bah itu selama 40 hari. Arba'in itu artinya apa? Arba'in, maka ada istilah apa? Arba'in, Arba'in Nawawi, atau kalau orang umrah itu apa? Arba'in. Arba'in. 40 hari, Bapak Ibu. Ini kata Abdullah bin Abbas. Tsumma wajahaha ilal judi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh untuk kemudian mengarahkan kapalnya itu ke Bukit Judi. Fastaqarrat alaihi faba'atha Nuh alaihi salatu wasalam argharab ayatihi bi khabaril ardi. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasalam memutar kapalnya itu menuju Bukit Judi. Pertanyaannya, Bukit Judi itu di mana, Bapak Ibu? Di di sebelah timur wilayah Turki, namanya Arkan. Maka kata Sufyan ats-Tsauri, di dunia ini ada 3 gunung yang diberkahi. 1 gunung di tempat bersandarnya kapal Nabi Nuh, yaitu Bukit Judi. Kedua, tempat Nabi Musa mendapatkan Taurat. Di mana? Sinai, Bukit Sinai. Ketiga, kata Imam Sufyan ats-Tsauri, di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, di mana? Gua Hira. Baik. Selebihnya itu iya. Selebihnya itu tidak memiliki keutamaan. Ini kata Imam Sufyan ats-Tsauri. Adapun situs-situs seperti Gua Kahfi yang ada di mana? Yordan, ya. Yordania dan seterusnya. Unik kalau orang kita ini, Bapak Ibu, kalau pergi ke Arab itu, ya, itu semua bukit ditanya. Oh, saya pernah sekali, Pak. Waktu masih mahasiswa. Ustadz, ini bukit apa? Oh, ini Bukit Rahmah, ini bukit apa? Ini semua kita sebutin. Suatu ketika City Tour, Pak. Ya, di sekitaran Mekah. Saya ditanya, Ustadz, ini bukit apa? Kan tidak semua gunung punya nama, Pak.
Nah, saya jawab pada akhirnya saat itu. Kalau nggak dijawab kita gengsi itu Ustadz gitu kan. Ustadz nggak paham sejarah katanya ntar. Saya bilang, Bu, ini namanya Jabal Ghairu Ma'ruf. Jabal artinya gunung, Ghairu Ma'ruf tidak terkenal. Oh gitu Pak Ustadz, ya. Dalam hati saya, orang Indonesia yang penting Arab. Nah, yang penting Arab. Kata teman saya, senggol saya, nanti bisa aja. Ya iya bener kan, Ghairu Ma'ruf. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Qatadah, nah beda lagi nih ceritanya Imam Qatadah menafsirkan, ya, memberikan pandangannya wa ghairuhu, dan selain daripada Imam Qatadah menyebutkan raqibu fis safinati fil yaumil ashir min syahri Rajabin. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam itu berlayar, Bapak Ibu, berlayar, mulai berlayar itu fil yaumil ashir, pada hari ke-10 min syahri Rajabin, pada bulan Rajab. Tanggal 10 bulan Rajab, Pak. Fasaru mi'ati wa khamsina yauman. Kemudian berlayar itu selama 150 hari, kata Imam Qatadah. Fastaqarat bihi ala judi syahran. Kemudian bersender di Bukit Judi itu sebelum menurunkan penumpangnya itu selama sebulan. Selama apa? Sebulan. Wa kana khurujuhum minas safinati fil yaumil asyura minal muharram. Dan mereka diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk turun dari perahu itu di hari Asyura. Asyura itu 10 di bulan Muharram. Wa qad ruya Ibnu Jarir khabaran marfu'an, sesungguhnya ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitabnya, ya, secara marfu. Nah, ada riwayat juga dari Abu Hurairah yang cukup panjang, Bapak Ibu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Hurairah mengatakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melewati sekelompok unasun minal Yahud, sekelompok orang Yahudi di kota Madinah ini, Pak, cerita ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma hadza minas shaum, kalian ini puasa apa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, dan mereka orang Yahudi ini mengatakan, Pak, berarti di sini orang Yahudi itu berpuasa, Pak. Faqalu hadzal yaumul ladzi najallahu Musa wa bani Israil minal gharaqi, hari ini tanggal 10 Muharram ini, kata orang-orang Bani Israel, Allah selamatkan Musa dan Bani Israel dari gharaq. Gharaq itu artinya dari apa? Ya, dari belahan laut, ya, supaya mereka tidak ditenggelam, ya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam. Wa ghara fihi Fir'aun, dan hari ini juga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun, kata orang Yahudi itu, Pak. Dan orang Yahudi berarti pintar, Pak. Ahli sejarah dia, Pak. Wa hadza yaumu istawat fihi safinah alal judi, dan hari ini juga, kata orang-orang Yahudi itu, ya, Allah Subhanahu wa taala senderkan perahu Nabi Nuh itu di atas Bukit Judi di bulan Muharram itu, Pak. Fasara Nuh wa Musa alaihi wassalam syukran azza wa jalla, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa wa ahaqqu bi shaumi hadzal yaum. Dan Nabi Musa dan Nabi Nuh bersyukur kepada Allah terhadap hari ini, kata Bani Israel, kata orang Yahudi tadi.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku lebih berhak daripada Musa terhadap hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana minkum asbaha shaiman falyatimu shaumuhu." Barang siapa yang kemudian di tanggal 10 itu berpuasa, maka sempurnakanlah puasanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita mengerti bahwa ternyata ada sejarah bahwa kenapa kemudian kita diperintahkan untuk apa? Untuk puasa Asyura. Salah satu alasan dan ceritanya itu adalah apa? Tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik, ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, untuk kemudian turun, seraya mengatakan dalam Quran, qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'hum thumma yamussuhum minna adzabun alim. Wahai Nuh, kamu turun dengan selamat, dengan penuh keberkahan kepadamu dan kepada orang-orang yang beriman kepadamu, ya, dan kami beri kamu kesenangan di muka bumi ini, ya, thumma yamussuhum minna adzabun alim. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak akan ditimpa azab yang pedih dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dalam kisah ini, Bapak Ibu, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk turun, maka anak Nabi Nuh ini berpencar nanti, Bapak Ibu. Dari sinilah kemudian berpencarnya anak Nabi Nuh yang 3 ini, dan 80 orang dari bukan keluarga Nabi Nuh itu kemudian meninggal dunia semua. Dan mereka tidak ada yang tersisa kecuali 3 anak Nabi Nuh dan istrinya. Dari sinilah kemudian para ulama seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak ada wujud manusia di muka bumi hari ini kecuali turun dari 3 anak Nabi Nuh ini. Kalau bukan dari Sam, ya Yafis. Kalau bukan dari Yafis, ya berarti Ham. Kalau bukan Ham, berarti dari Sam, gitu. Sehingga beliau ini dijuluki dengan Abul Bashar Sani, bapak manusia kedua di muka bumi. Bapak manusia pertama siapa? Adam. Bapak manusia kedua Nuh. Sam itu, Bapak Ibu, anak yang bernama Sem itu kata Nabi keturunan yang 3. 1 bangsa Arab, 2 bangsa Eropa, 3 bangsa Persia. Eropa itu dulu disebut dengan Yunan, bangsa Yunani. Ya, itu sudah ada kalimat Yunan itu, Bapak Ibu. Nah, Sam itu turun, sebelum turun, Bapak Ibu, dikumpulkan 3 anak Nabi Nuh ini, ya. Kemudian Nabi Nuh berpesan dengan 2 pesan, 2 untuk mengerjakan, 2 untuk dihindari. Jadi berapa? 4. 2 kerjakan, 2 dihindari. Nah, ini Bapak Ibu, ini penting bagi kita, untuk bapak-bapak kepada anak kita. Amuruka bisnataini wanhaka 'anil isnatain. Aku perintahkan kamu 2 perkara dan kamu tinggalkan 2 perkara. Ini kata Nabi Nuh. Nah, ini bisa kita contoh Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kata Nabi Nuh. Kalimat tauhid. Wa subhanallah wa bihamdihi. Dan perbanyaklah kalimat subhanallah wa bihamdi. Berarti ucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kedua, subhanallah wa bihamdi. Selamat. Apa kata Nabi Nuh, Bapak Ibu, kepada anaknya? Fa innaha, sesungguhnya 2 kalimat tadi, salatun kulla syai'in wa bima yarzuqu kulla syai'.
orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi, dua kalimat itu kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan dari apapun. Wa biha yarzuqu kulla syai', dan Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat ini akan memberikan rezeki kepada orang-orang senantiasa mendawamkannya. Wa nahakum, dan kami larang dua kalian, kata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Apa itu? Pertama, asyirku wal kibru, kamu mensekutukan Allah, dan kedua, berlaku sombong. Kenapa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kemudian, Bapak Ibu, kemudian mewasiati anaknya dengan dua perkara terakhir, asyirku, karena inilah alasan Nabi Nuh diutus menjadi rasul pertama di muka bumi, karena terjadi kesyirikan di saat itu. 1000 tahun dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu maaf, 1000 tahun dari Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ke Nabi Adam itu tidak ada orang yang melakukan dosa syirik kecuali saat itu. Nah, dari sinilah kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasalam menasihati anaknya untuk menjauhi kesyirikan. Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada nabi dan rasul di muka bumi ini kecuali mereka kemudian mewasiatkan kepada kaumnya untuk anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hanya itu Bapak Ibu. Menyembah Allah dan jangan pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal kibru, dan jauhilah kesombongan. Kenapa? Bapak Ibu, sombong, hasad itu kata ulama dua dosa pertama di muka bumi dan dua dosa pertama di langit. Mari kita lihat sejarahnya. Hasad itu adalah dosa pertama di langit. Hasadnya Azazil kepada Adam. Karena apa, Pak? Karena Nabi Adam itu memiliki keistimewaan dari Azazil dan dari malaikat itu 4. 1. Khalaqtu biyadaihi, aku ciptakan Adam dari tanganku langsung, kata Allah. 2. Fanafahtu min ruhi, dan aku langsung yang tiupkan ruhnya Adam, kata Allah. 3. Kemudian wa'allama Adam al-asma, aku langsung yang kemudian mengajarkan Adam. Jadi gurunya Adam itu langsung Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, untuk mengajarkan seluruh nama-nama benda yang ada di surga saat itu. Fasajadal malaikatu, dan malaikat sujud kepada Adam. Inilah keistimewaan Adam yang Azazil iri kepada Adam, sehingga timbullah rasa sombong karena iri tadi. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka ulama menyebutkan dua dosa ini adalah penyakit di langit, dan dua dosa inilah penyakit di bumi. Yang kedua, di bumi ketika Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Quran surah Al-A'raf, Qabil dan Habil disuruh untuk bersedekah. Siapa yang diterima sedekahnya, siapa yang tidak, kemudian digambarkan dalam Quran surah Al-A'raf itu. Qabil tidak diterima, Habil diterima sedekahnya. Maka karena dia iri dengki, maka dibunuh adiknya. Dan dia mengatakan, saya lebih baik daripada Habil, maka dibunuh, Pak. Maka dua dosa ini kata ulama, ya, dosa di langit dan dosa di bumi. Maka Bapak Ibu, mari hari ini kemudian kita mewasiatkan kepada anak kita dua saja. Dua yang dilarang, dua yang diperintahkan. Ya, kalimatnya sederhana, la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi. Selamat dunia akhirat, kata Nabi Nuh, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dari
ya, segala sesuatu yang Allah kehendaki. Yang kedua apa? Wa nahakum 'anis syirki wal kibr. Dan aku kata Nabi Nuh mewasiatkan kepadamu wahai anak-anakku untuk menjauhi dosa syirik dan dosa sombong. Terakhir Bapak Ibu, dosa syirik itu ya, kalau dulu orang nyembahnya patung, Bapak Ibu, apa? Nyembah patung, ya. Kalau hari ini banyak juga praktek-praktek kesyirikan, bahkan hari ini sudah lebih modern lagi, Pak. Ya, bahkan dukun sihir itu bukan lagi disebut dengan tukang dukun, tukang sihir. Hari ini disebut dengan apa? Lebih modern. Orang pintar. Bahkan mereka masuk TV pakai jas, pakai dasi dan seterusnya. Saya pernah Bapak Ibu sekali diundang salah satu kiai di Jatimakmur. Ustadz datang ke rumah, saya datang. Sampai datang nanti jam 9 malam, saya datang. Punya pesantren di Jatimakmur. Doktor. Akhirnya sudah hampir larut malam tuh, jam 11. Saya dikeluarin pedang samurai yang kayak sabuk yang bisa melingkar itu, Pak. Kemudian kepingan apa? Uang yang diklaim uang Soekarno. Ya, dan beberapa ada keris dan seterusnya. Kemudian saya mau coba buka kerisnya. Oh, jangan Ustadz, jangan ente buka. Ini sudah lama nggak minum. Oh, minum. Akhirnya kiainya masuk ke dalam. Saya buka aja. Nggak minta minum itu, Pak. Waktu saya nggak minta minum ini, kata saya. Udah, saya tutup lagi. Terus diajak saya begini, Ustadz Mujadi, ente kalau mau ikut saya nanti ke Sukabumi, di ujung yang arah laut, apa itu namanya, Labuan Haji ya, ya Pelabuhan Latu. Nanti kita ketemu, ada orang tua di sana, nanti kita klaim duitnya Soekarno. Oh gitu, kata saya. Banyak yang ke sana, jenderal-jenderal bintang 1, bintang 2, kata dia. Oh gitu ya, kata saya. Cuman ente pergi dulu ke Kerawang. Setelah dari Kerawang, nanti ketemu Fulan, saya lupa namanya waktu itu. Setelah itu nanti ente ke Keranggan. Bukan Keranggan sini, Keranggan yang setelah Gunung Putri itu kan Keranggan, Pak, itu. Karanggan ya. Ya. Nanti ketemu orang lagi di situ, baru setelah itu balik Pondok Gede, jemput saya, nanti baru kita pergi. Dalam hati saya, jauh juga ini juru kuncinya kan, Kerawang sono. Iya, waduh, kata saya ini. Akhirnya apa yang kita mau ngapain Pak Kiai, kata saya. Nanti kita bawa ini, terus nanti kita bawa ayam hitam, ente beli di Pondok Gede, katanya. Waduh, ini banyak juga di permintaan, kata saya. Kita 3 hari 3 malam di situ, tapi ente bawa duit, kata dia. Berapa? 3,5 juta. Untuk siapa? Untuk pakai apa itu sana nanti juru kuncinya. Saya bilang, saya tanya sambil saya guyon, Pak Kiai, mohon maaf, itu yang kita datangi itu orangnya kaya? Enggak, orang sederhana. Dalam hati saya, yang datang itu ya, ini yang nggak waras, Pak. Yang datang itu bawa Pajero, bawa Fortuner. Yang didatangi ini rumahnya rewet gitu loh. Gimana bisa memberikan kekayaan? Kan kira-kira begitu, Pak. Nggak masuk akal gitu. Nah, hal-hal seperti ini ternyata banyak juga hari ini di masyarakat kita, Bapak Ibu. Termasuk para kiai. Kesimpulan saya, kalau kiainya saja begitu, apalagi jamaahnya. Udah, sampai sini
Mohon tidak ada pertanyaan. Baik, karena sudah suruk Bapak Ibu, kita sholat isyraq 2 rakaat dan insya Allah kita lanjutkan materinya di bulan depan. Karena ini kan berseri Bapak Ibu. Nanti tanyanya nanti di ujung gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi continue. Waalaikumsalam.